Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, 53 bendungan telah dibangun selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Manfaat bendungan telah dirasakan masyarakat, mulai dari irigasi pertanian sebagai pembangkit listrik, pengendali banjir hingga pariwisata. Sejumlah infrastruktur telah dibangun selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari jalan tol, jembatan, hunian, dan bandara. Sementara itu ada 53 bendungan yang telah diselesaikan Jokowi dari total rencana 61 bendungan yang akan dibuat. Bendungan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya dapat memasok air irigasi pertanian, menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota, dan industri, pembangkit listrik, pariwisata, hingga mengendalikan banjir. Salah satunya adalah Bendungan Gondang di Desa Gempolan, Karanganyar, Jawa Tengah yang diresmikan pada Mei 2019. Nilai investasi pembangunan bendungan ini mencapai 657 miliar rupiah. Bendungan ini mampu menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 4.680 hektar di Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Berkah Bendungan Gondang juga telah dirasakan para petani. Kalau manfaat, terutama untuk irigasi, itu untuk kebutuhan air setelah pembangunan Waduk Gondang ini kita cukuplah untuk suplai airnya kita cukup. Infrastruktur merupakan salah satu warisan Presiden Jokowi yang dinilai bermanfaat bagi rakyat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan survei yang dilakukan Poltreking Indonesia menunjukkan 86,5% masyarakat Indonesia puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, proyek-proyek infrastruktur ini mampu menghubungkan perkotaan dengan pedesaan secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, tentunya berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kendala dan juga peluang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menjelang purna tugas Presiden Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom. Ada Endra Saleh Atmawijaya, staf ahli Kementerian PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan. Serta Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Endra, Pak Trubus, apa kabar? Selamat malam Mbak Endra. Pak Trubus, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Pak Endra terlebih dahulu. Pak Endra, 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 53 bendungan sudah dibuat selama kepemimpinan ini. Apa saja yang menjadi kendala dalam merealisasikan pembangunan ini, Pak Endra? Ya, saya kira dari 61 bendungan yang sedang berjalan, 53 ini sudah berhasil kita selesaikan. Tentunya ini bukan hanya capaian dari Kementerian PUPR, tapi hasil kolaborasi dengan berbagai kementerian ya. Iya. Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga dengan unsur-unsur pengamanan wilayah, dengan pemerintah daerah, dan beberapa kementerian lain tentunya dengan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Oke. Saya kira bendungan ini sangat vital dari berbagai perspektif. Pertama tentunya dari pangan ya. Ini kita ketahui bahwa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan ketahanan pangan dan juga perubahan iklim. Jadi kita memang tidak punya pilihan kecuali kita membangun banyak tampungan air baru sehingga kita bisa jamin
pada musim kemarau dan musim hujan suplai air terus berjalan sehingga dengan lahan-lahan irigasi kita bisa terairi sawah secara kontinu sepanjang tahun. Nah, ini yang kita harapkan bendungan ini bisa terus bertambah karena kelihatannya banyak tapi sebetulnya ini sangat sedikit atau bahkan kurang. Kita bandingkan dengan Tiongkok itu penduduknya kan hampir 1,5 triliun ya, 1,5 miliar maaf. Nah ini kan bendungannya 98.000. Jadi saya kira kita baru punya sekarang 350 tampungan seperti ini. Saya kira ini masih perlu terus dilanjutkan. Nah kendalanya apa? Yang pertama tentunya memang bendungan ini mahal ya. Jadi saya kira kendala yang harus kita atau pastikan programnya adalah ketersediaan anggaran. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, tanggapannya bendungan ini sangat vital dan sudah ada 53 yang berhasil dibuat dalam waktu 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tanggapan Anda? Iya, menurut saya ini satu apresiasi yang patut kita banggakan lah. Artinya kita perlu apresiasi terhadap prestasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menyambung dari Pak Indra tadi, memang selain fungsi-fungsi yang sifatnya langsung kepada masyarakat, tentu yang perlu dikembangkan adalah fungsi pariwisata itu yang nantinya harusnya menjadi di daerah itu menjadi PAD ya, pendapatan asli daerah bertambah dengan adanya wisata itu, Mbak. Nah, yang lainnya tentu terkait dengan memang akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh perubahan iklim dan kebutuhan air, sehingga ini kita lihat memang Pak Jokowi ini konsentrasinya terhadap pengelolaan air, kemudian konektivitas dan soal pangan. Nah ini memang 3 hal ini menjadi prioritas, dan saya lihat apa yang dilakukan terhadap air ini, kebutuhan air bersih di masa depan sangat mendesak sekali, dan karena ini saya lihat perlu prioritas. Nah nanti kita berharap pemerintahan yang akan datang akan secara kebijakan inkremental lah, artinya yang baik ya kita teruskan, dan tentu memang harus digenjot dan berbagai upaya harus dilakukan, termasuk di dalamnya tadi Pak Indra adalah mengenai anggaran. Itu kan dibutuhkan investor juga, artinya tidak semata-mata oleh anggaran APBN, Mbak. Yang kedua tentu ini dukungan publik. Nah selama ini misalnya di daerah saya di Purworejo itu ada wadas yang sedang dibangun, itu sempat ada dengan masyarakat terjadi kesalahpahaman, tetapi kemudian oleh pemerintah dapat diselesaikan secara baik, di mana peran pemerintah daerah, di sini pemerintah Pemprov, pemerintah Kabupaten Purworejo sendiri, dan itu juga membawa nanti suatu saat nanti membawa istilah keberkahan, di mana kemudian kebutuhan air, kebutuhan terkait dengan pembangkit listrik juga, dan mungkin pariwisata juga akan tumbuh di situ. Artinya di sini memberikan nilai positif, Mbak. Menurut saya itu yang ketiga pentingnya adalah bagaimana kemudian agar pembangunan ini bisa istilahnya dinikmati secara keseluruhan, memang perlu Mbak istilah kolaborasi sinergitas ini yang harus terus dilakukan, diperkuat di situ, karena sesungguhnya yang terjadi adalah masyarakat seringkali menilai bahwa pembangunan infrastruktur itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, itu kan harus dihapus ini, tetapi yang jelas memang ini hal positifnya harus tetap prioritas. Kemudian terkait dengan kebutuhan air bersih yang di masa depan ini sangat prioritas, dan terutama kaitannya dengan pertanian, karena pertanian perkebunan itu sangat membutuhkan air, Mbak. Betul. Jadi ini yang menurut saya sangat diprioritaskan oleh Pak Jokowi, dan mudah-mudahan nanti pemerintahan berikutnya saya rasa akan dilanjutkan. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia ini negaranya sangat luas, meskipun kita ada terdiri dari negara pulau-pulau lah istilahnya itu, dan ada laut, tetapi kenyataannya memang kebutuhan terhadap bendungan-bendungan ini sangat mendesak sekali, Mbak. Dan ini saya rasa memang kemungkinan ke depan bagaimana peran negara dan tentu masyarakat juga, dan nanti investasi pihak swasta juga akan terlibat, sehingga ada semacam KPBU bersama pemerintah badan usaha, itu yang penting sekali, dan tidak semata-mata dibangun dengan APBN, karena keterbatasan APBN itu sendiri. Dan itu yang paling penting, Mbak. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Para petani di sekitar Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah mengaku sangat merasakan manfaat bendungan. Mereka bersyukur Bendungan Gondang bisa dibangun di sana sehingga bisa meningkatkan penghasilan petani.
bisa meningkatkan hasil pertanian untuk wilayah sekitar bendungan sini. Sebelum adanya bendungan itu kaitan dengan saluran irigasi atau pengairan itu kurang. Dan untuk saat ini setelah dibangun bendungan, aliran irigasi untuk pertanian sekitar jadi meningkat. Setelah adanya irigasi jadi lancar, jadi hasil pertanian sekarang mengalami kenaikan hasil panen. Kalau manfaat terutama untuk irigasi itu untuk kebutuhan air setelah pembangunan Waduk Gondang ini kita cukuplah untuk suplai airnya kita cukup. Dan saya akan kembali berbincang dengan Pak Endra. Pak Endra, tadi kita sudah dengarkan ada dari petani yang mengaku sangat bersyukur atas dibangunnya bendungan ini yang berdampak pada irigasi dan mata pencarian mereka. Selain dampak ekonomi, Pak Endra, apa saja dampak positif dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia? Ya, saya kira infrastruktur ini kan memberikan manfaat yang banyak ya. Artinya dari sisi yang tadi ya dampak langsung maupun yang tidak langsung ini kan seperti inflasi ya. Kalau kita melihat konektivitas itu kan langsung dampaknya ke pengendalian inflasi. Kita tidak melihat lagi yang 10-15 tahun lalu kerap terjadi ya, seperti antrian panjang menuju ke Tanjung Priuk, kemudian neraka Pantura yang menghiasi lini media massa ya. Itu kan alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi. Kemudian juga di sisi ketahanan pangan, kalau supply stabil, itu juga mengendalikan inflasi yang cukup baik. Jadi saya kira selain itu kan juga berpotensi untuk membangkit tenaga listrik. Jadi ini juga salah satu fakta mana kita punya daya saing yang lebih baik sekarang. Iya. Daya saing kita ini kan sekarang di posisi 27. Yang tadinya di urutan 47, sekarang di 27. Saya kira ini lompatan yang sangat bagus ya. Dari selama 7-8 tahun terakhir, saya kira ini salah satu indikator-indikator makro yang bisa kita gunakan di samping tentunya pengentasan kemiskinan ekstrim, yang itu juga angkanya cukup signifikan kita bisa lihat. Nah, jadi artinya pembangunan infrastruktur itu tidak hanya untuk infrastruktur itu sendiri yang langsung ya, tapi itu untuk kemiskinan, untuk daya saing, kemudian untuk untuk mengurangi ketahanan pangan kita juga. Jadi saya kira itu yang penting kalau dari sisi bendungan dan tentunya konektivitas. Baik, dari daya saing ini sangat meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif di pemerintahan satu dekade Presiden Joko Widodo. Saya ke Pak Trubus, harapan Anda di pemerintahan berikutnya dan targetnya apakah kita bisa semakin meningkat lagi di sisi pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat idealnya tetap harus dilanjutkan, Pak. Banyak program. Tapi kalau melihat visi misi dari Presiden terpilih nanti, artinya Pak Prabowo Gibran, itu memang sifatnya kan melanjutkan. Jadi kita meyakini bahwa pembangunan sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun dan sebagian sudah dirintis secara baik, itu akan diteruskan. Hanya beberapa persoalan memang seperti pengadaan lahan itu yang memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena begitu daerah itu mau dibangun satu infrastruktur biasanya pendapatan terus naik. Nah, ini yang kemudian juga pemerintah pusat, pemerintah daerah kolaborasinya harus ketat, dan bagaimana juga masyarakat juga harus mendukung juga, karena sebagian juga kadang ada sebagian masyarakat kita yang kadang-kadang keberatan, kurang rela untuk melepaskan hak milik tanahnya kepada proses pembangunan itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa tadi disampaikan oleh Pak Indra maupun dari ini masyarakat tadi memang manfaatnya luar biasa. Artinya infrastruktur ini tidak selama ini kan kritik-kritik tentang infrastruktur lebih ke persoalan seolah-olah itu hanya bermanfaat untuk kelompok-kelompok tertentu saja atau kurang berpihak kepada masyarakat, misalnya keberadaan jalan tol. Nah, ternyata keberadaan jalan tol sekarang dinikmati, bahkan nanti pemerintahan Pak Prabowo sudah merencanakan ada 2.300 km lebih yang akan dibangun lagi dari pembangunan ini, yang saya lihat dari master plan rencana pembangunan ekonomi Pak Prabowo Gibran. Nah, tentu ini hal yang sangat menggembirakan, di mana kemudian
daerah-daerah yang dulunya sangat sulit dijangkau itu sekarang bisa terjangkau dengan mudah, Mbak. Bahkan logistik itu sekarang karena persoalan di kita ini kan persoalan logistik sehingga ketimpangan harga, disparitas harga ini menjadi antar daerah, antar wilayah, dan selama ini banyak sekali persoalan-persoalan yang mendera terkait dengan tingginya harga pangan itu memang disebabkan soal ini, Mbak, konektivitas, hubungan antar daerah yang kadang-kadang antar daerah juga ekosektoral, tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, ekosektoral ini lama-lama menjadi cair gitu, Mbak. Sehingga mau tidak mau harus mengikuti istilahnya bagaimana kita secara progresif melakukan percepatan pembangunan ini dan bisa dinikmati masyarakat secara keseluruhan. Dan yang penting juga saya lihat bagaimana kemudian pemerintah daerah ini, Mbak, pemerintah daerah itu terus harus didorong agar tidak istilahnya berganti pimpinan, ganti kebijakan yang kadang-kadang sangat mendukung kepada pemerintah pusat, tapi kadang-kadang juga malah menghambat. Nah, ini hal-hal seperti itu menurut saya juga harus segera diselesaikan nanti di pemerintahan berikutnya. Sehingga warisan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah positif, sangat baik, dan sekali lagi bahwa masyarakat mengapresiasi toh kemanfaatannya sudah dirasakan, dan tentu ini kedepannya karena harus misalnya bendungan harus banyak lagi, Mbak, karena wilayahnya sangat besar, dan jalan terutama jalan desa yang selama ini menurut Pak Jokowi itu baru sekitar 266.000 lah kira-kira lah, ini harusnya kan sudah 3 kali 4 kali lipat, tetapi memang ini persoalannya di desa ini kan karena jumlah desanya sangat banyak, kemudian juga konektivitas antar desa juga belum kadang-kadang masih karena memang kearifan lokal, tetapi yang disinggung Pak Indra tadi mengenai bagaimana mengentaskan kemiskinan yang penting sekali, karena kemiskinan menjadi musuh, Mbak, musuh. Jadi ini artinya dengan estafet kepemimpinan akan segera berlangsung. 20 Oktober 2024 akan dilantik pemimpin baru Indonesia 5 tahun ke depan. Apa yang sudah dibangun Presiden Jokowi selama 1 dekade kepemimpinan ini sudah sepatutnya dilanjutkan, bahkan bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi. Begitu harapannya ya Pak Endra. Pak Trubus, terima kasih banyak. Endra Saleh Atmawijaya, staf ahli Kementerian PUPR bidang teknologi industri dan lingkungan, serta Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, telah bergabung di iNewsroom atas perspektifnya malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.